Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Fitri Prasaja Bukhari Muslim dengan NIM 2008076057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kimia dasar. Nah, di sini ada soal nomor 2, itu dapat dibaca di situ. Di sini ada tabelnya. Ini nilai NO, O2 dan NO2. Nah, di sini pertanyaannya itu tentukan hukum laju dan konstanta lajunya. Pertama, kita mencari orde NO. Nah, orde NO itu kita lihat dari nilai O3 yang sama. Itu kita lihat di tabel nomor 3 dan nomor 4. Jadi, angka NO-nya yang diambil itu nomor 1 dan 2. Sini. Nah, karena ininya sama, jadi bisa dicoret. Coret. Ini juga sama, bisa dicoret. 1 dibagi 2, ini juga 1,98 dibagi 3,96, itu hasilnya kurang lebih sama 1/2. Jadi, karena ini sama, 1/2 pangkat M sama dengan 1/2, nilai M-nya itu sama dengan 1, karena nilainya sama. Selanjutnya kita menghitung orde O3. Ini ada salah ya, 3. Nah, nilai dari O3 itu dilihat dari angka di NO-nya yang sama. Itu adalah nomor tabel 1 dan 2. Itu 3,10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 10 pangkat min 6. Juga di sini nilainya 6,60 dikali 10 min 5 dibagi 1,32 dikali 10 min 4. Atau ini kita bisa bulatkan agar sama, yaitu jadi 13,2 dikali 10 min 5. Jadi karena sama, ini bisa dicoret. Coret, dan hasilnya juga sama 6, ini 6,60 bagi 13,2 itu sama dengan 1/2. Karena ini dianggap 1, ini dianggap 2. 6 dibagi 3 kan menjadinya 2. Pangkat N, nilai N-nya sama dengan 1. Setelah itu, menghitung konstanta lajunya. Rumusnya adalah V sama dengan K dikali NO pangkat 1, 3 pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 itu bisa nggak usah ditulis. Jadi, V sama dengan K NO dikali O3. Jadi, nilai K-nya sama dengan V dibagi NO, nilai NO dikali O2. Nah, ini nilainya kita ambil dari tabel nomor 1. Kita ambil nilai yang itu. Nah, langsung aja kita masukin. Nilai V-nya adalah 6,6 dikali 10 min 5 dibagi 1 kali 10 min 6 dikali 3 kali 10 min 6. Itu hasilnya ini 6 kali 6 kali 10 min 5 dibagi 3 kali 10 min 12. Atau ininya bisa kita naikkan ke atas. Karena dinaikkan ke atas, yang 10 pangkat min 12 ini menjadi positif. Jadi 6,6 dikali 10 min 5 dikali 10 pangkat 12. Karena perkalian, pangkat itu jadi tambah. Jadi sama dengan 5 min 5 ditambah 12, hasilnya positif 7. Jadi 6,6 dikali 10 pangkat 7 dibagi 3, hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat 7. Jadi itu hasil untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 1. Nah, soalnya itu dapat dilihat di sini. Ditanyakan berapa laju saat dari pembentukan H2 dan O2. Pertama kita tulis dulu reaksi dari itu 2H2O sama dengan 2H2 ditambah O2.
Nah, laju sesaat T-nya sama dengan 11,1 jam sama dengan 3,20 kali 10 min 2 mol min 1 H min 1. Seperti ini. Nah, laju sesaat H2O itu sama dengan untuk mencari laju sesaat H2O itu caranya adalah koefisien H2O2 dibagi dengan koefisien H2O dikali dengan 3,2 kali 10 min 2 itu nilainya dari sini. Nah, jadi koefisien H2O2 itu seberapa? 2. Terus koefisien H2O itu 2. Jadi 2 dibagi 2 dikali 3,2 kali 10 pangkat 2 ini kan karena sama bisa dicoret aja. Jadi hasilnya adalah 3,2 kali 10 min 2. Selanjutnya adalah laju sesaat O2. Nah, sama yaitu dengan cara koefisien H2O2 dibagi dengan koefisien O2 dikali dengan 3,2 kali 10 min 2. Nah, hasil koefisien H2O2 itu adalah 2 dibagi 1 sama dikali 3,2 kali 10 min 2 itu hasilnya 6,4 dikali 10 min 2. Ya. Nah, selanjutnya adalah untuk soal nomor 3. Itu pertama karena diketahui konstanta lajunya itu 7,02 dikali 10 min 3 dan ditanyakan pertama itu berapa waktu paruh reaksi pada konsentrasi 0,1 M atau 0,100 atau bisa kita sebut aja 0,1 M. Nah, terus yang kedua itu berapa lama agar konsentrasi EG berkurang hingga 12,5% dari konsentrasi awalnya ketika konsentrasi awal 0,1 M. Nah, jika konsentrasi awal EG adalah 0,05 M, berapakah konsentrasi EG setelah 5,10 kali 10 pangkat 1 detik atau 50 detik. Nah, langsung. Rumus paruh waktu itu T1 per 2 sama dengan 1 konstanta awal, yaitu 1 per 2 dikali sama dengan 1 dibagi 7,02 kali 10 min 3 itu konstanta lajunya dikali dengan konsentrasi awal. Konsentrasinya adalah 0,1 M. Jadi hasilnya itu 1 per 7,02 kali 10 min 4 karena ini kita jadikan 10 min 1. Jadi 10 min 1 dikali dengan 10 min 3 itu kan pangkatnya menjadi tambah. Jadi min 4. Jadi hasilnya min 4. Nah, setelah itu kita bagi hasilnya menjadi 0,0014245 itu 1 dibagi dengan 7,2. Nah, yang pangkatnya ini naik ke atas jadi positif. Jadi hasilnya gini atau langsung kita bulatkan jadi 14,24 kan. Terus selanjutnya berkurang hingga 12,5% dari konsentrasi awalnya. Nah, berapa lama? Nah, telah diketahui tadi konsentrasi awalnya itu 12,5%. Kita tulis di sini dikali dengan konsentrasi awalnya itu 0,1 molar dibagi dengan 100 karena kan persen. Jadi hasilnya adalah 0,01225. Nah, terus rumusnya adalah 1 dibagi dengan konsentrasi akhir dan awal, waktu akhir dan awal. Terus 1 dibagi 0,0125 dikurang 1 dibagi konsentrasi awal 0,1 sama dengan 7,02 dikali 10 min 3 T. Nah, ini 1 dibagi 0,0125 sama dengan 80. Nah, 1 dibagi dengan 0,1 sama dengan 10. Ini dikurang menjadi 70. Terus ini pindah ruas ke sebelah sini, ini jadi di sini dan ini. Jadi T sama dengan 70 dibagi dengan 7,02 dikali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 9,97 kali
50 pangkat 3. Nah, selanjutnya nih yang C, berapa konsentrasi XY setelah 50 detik, setelah 50 sekon. Nah, XY itu konsentrasinya 0,05 molar ketika konsentrasinya 0,05 molar. Jadi sama dengan 1 bagi X dikurang 1 bagi tadi konsentrasi ini sama dengan 7,02 atau konstanta lajunya kali 10 min 3 dikali dengan detiknya, sekonnya 50 sekon. Jadi ini hasil dari perkalian ini adalah 351 dikali 10 min 3. Nah, ini dikali jadi 0,05 dikurang 1 dibagi dengan 0,05 X sama dengan 0,351. Ini kita bulatkan. Setelah itu setelah dikurang dibagi jadi hasilnya adalah negatif 0,95 sama dengan 0,01755 X. Ini hasilnya. Hasil nomor 3. Selanjutnya soal nomor 5. Itu metanol terbakar dalam oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Nah, pertama tulis persamaan yang seimbang untuk pembakaran metanol cair. Terus hitung delta H, delta S, dan delta G pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, nilai delta H, delta S itu bisa dilihat dari tabel data termodinamika. Terus yang C, apakah pembakaran metanol itu spontan? Nah, pertama tadi kita tulis dulu persamaannya. Nah, persamaan metanol cair, pembakaran metanol cair itu adalah 2CH3OH ditambah 3O2 sama dengan 2CO2 ditambah 4H2O. Nah, selanjutnya menghitung delta H-nya. Delta H-nya itu koefisien CO2 karena produk dikurang dengan reaktan. Koefisien CO2 dikali delta H CO2 ditambah dengan koefisien H2O dikali dengan delta H2O dikurang koefisien dari CH3OH dikali dengan delta H nilai ini terus ditambah dengan koefisien O2. Hasilnya 2 dikali min 393,5 ditambah 4 kali min 285,8 dikurang 2 kali min 2,38 ditambah 3 dikali 0. Hasilnya ini 0. Terus hasil ini adalah min 787 ditambah min 1143,2 dikurang dengan min 4,76. Nah, karena ini kurang negatif sama negatif itu hasilnya menjadi